Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya pertama kalinya datang ke Desa Kinipan Lamandau, Kalimantan Tengah pada Sabtu 7 September 2024. Siti Nurbaya datang bersama pengusaha kaya Amerika Serikat dari Bezos Earth Fund, BEF, yang merupakan lembaga yang didirikan Jeff Bezos pada tahun 2020. Lembaga tersebut menyumbang 10 miliar US dollar untuk mengatasi permasalahan iklim dan alam. Di Indonesia, mereka bekerja sama dengan pemerintah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng. Rekan Ahmad Supriyandi, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Justina dan juga rekan-rekan di studio. Saya ucapkan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK atau Kemen LHK Siti Nurbaya pertama kalinya datang ke Desa Kinipan Lamandau, Kalimantan Tengah pada Sabtu 7 September 2024. Siti Nurbaya datang bersama pengusaha kaya Amerika Serikat dari Bezos Fund atau BEF. BEF merupakan lembaga yang didirikan Jeff Bezos pada tahun 2020. Lembaga itu menyumbang 10 miliar US dollar untuk mengatasi permasalahan iklim dan alam. Di Indonesia sendiri, mereka bekerja sama dengan pemerintah. Dengan kedatangan Kemen LHK ini, masyarakat adat Kinipan berharap bahwa dengan kedatangan ini membawa kabar baik untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Desa Kinipan. Kedatangan rombong Menteri LHK itu disambut di Desa Kinipan dengan cara adat. Menteri LHK kemudian melakukan dialog bersama masyarakat. Saat berdialog dengan masyarakat adat, Menteri LHK Siti Nurbaya berjanji akan mengatasi konflik hutan adat yang sudah bertahun-tahun dihadapi oleh masyarakat adat Kinipan. Dia juga mengaku bahwa mengikuti permasalahan yang ada di Kinipan sudah sejak lama dan menurutnya perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kinipan serta para aktivis yang untuk menyelesaikan masalah. Dia juga Menteri LHK juga sepakat bahwa persoalan di Kinipan bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Sementara itu penjabat Bupati Lamandau Said Salim juga sependapat dengan Menteri LHK soal perjuangan menyelesaikan berbagai persoalan di Kinipan. Namun karena baru menjabat kurang dari 1 bulan, Said mengaku masih perlu waktu untuk mempelajari persoalan yang ada di Kinipan. Persoalan yang dihadapi Desa Kinipan ini dan masyarakat adatnya sudah berlangsung sekira 10 tahun. Pada tahun 2015, masyarakat adat Kinipan bersama Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA membuat peta indikatif sekaligus luas wilayah adat Desa Kinipan lebih kurang 16.000 hektar. Saat ini, setidaknya 1.800 hektar wilayah adat Kinipan dibuka oleh perusahaan perkebunan sawit. Masyarakat adat Kinipan pun menolak keras dan memulai perlawanan hingga akhirnya tokoh adat Kinipan Effendi Buhing pernah ditangkap aparat dengan tuduhan otak pencurian, padahal pada saat itu tidak ada barang yang dicuri. Video penangkapan paksa oleh aparat kepada Buhing sempat viral pada 2020 lalu. Dalam video itu, Buhing dipegang di sisi kanan dan kirinya lalu diseret menuju mobil polisi. Ini 4 tahun berlalu sejak penangkapan itu. Buhing mengaku sudah legawa dengan wilayah adat Kinipan yang terlanjur dibuka, namun ia menginginkan pembukaan lahan itu tidak dilanjutkan agar masyarakat adat bisa mengambil sisanya. Karena itu, Buhing berharap kedatangan Menteri LHK dan BEF membawa solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat adat Kinipan. Menanggapi kedatangan Menteri LHK dan rombongan dari Bezos Earth Fund itu juga mendapat sorotan dari lembaga non-profit yang tergabung dalam koalisi Save Kinipan, diantaranya Save Our Borneo atau SOB, Walhi Kalteng, dan juga PW Aman Kalteng. Direktur SOB Muhammad Habibi mengungkapkan bahwa kedatangan Menteri LHK bersama BEF itu menimbulkan spekulasi soal bisnis karbon di atas hutan adat, seperti soal bisnis karbon di atas hutan adat Kinipan seperti yang dilakukan BEF ketika baru saja diluncurkan. Apalagi KLHK saat ini sebagai official program penurunan emisi karbon hingga 2030 nanti atau Polunet-Sing akan menggalang dukungan dari terutama dari negara maju atau negara yang memiliki uang sepertinya menurut Habibie
menjadi satu di antara pihak yang mendukung program ini. Namun yang menurut Habibie menjadi masalah dalam program ini, apakah benar-benar bisa diimplementasikan di lapangan, yang mana emisi karbon itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah itu sendiri seperti yang terjadi kini PAN. Habibie menambahkan KLHK juga terlibat pembukaan hutan atau deforestasi di Kinipan melalui keputusan yang memberikan izin seluas 19.000 hektar kepada perusahaan perkebunan sawit. Untuk Kinipan sendiri, deforestasi akibat pelepasan kawasan yang diberikan KLHK itu sekira 1.800 hektar dan masih ada 3.000 hektar lagi yang terancam. Lalu LHK yang juga sebagai ofisial dari MOEF ingin memberikan solusi atas masalah yang mereka buat. Padahal menurut Habibie, masyarakat adat Kinipan lah yang selama ini berjuang mati-matian menjaga hutan dari deforestasi yang menyebabkan emisi karbon. Sementara masyarakat tidak mendapat apa-apa, bahkan mendapat ancaman kriminalisasi. Tapi menurut Habibie, setidaknya apa yang dilakukan KLHK ini bisa dimanfaatkan untuk membantu perjuangan masyarakat adat Kinipan agar mendapat pengakuan masyarakat hukum adat serta menyelamatkan ruang hidup mereka seluas 16.000 hektar itu. Sementara itu, Direktur Walhi Kalteng Bayu Herinata mengatakan bahwa kedatangan Menteri LHK bersama BEF itu tidak membawa solusi konkret atas perjuangan masyarakat adat Kinipan untuk mendapat pengakuan. Bahkan ia juga menyebut kedatangan Menteri LHK hanya sebatas seremonial. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemkab Lamandau yang tidak memberikan penjelasan langkah konkret untuk menyelesaikan konflik pengakuan masyarakat hukum adat Kinipan. Senada dengan Bayu, Ketua PW Aman Kalteng, Perdi juga mengatakan bahwa kedatangan Menteri LHK belum memberikan solusi pada konflik pengakuan hutan adat Kinipan. Menurut Perdi, yang disampaikan pada saat kunjungan Menteri LHK itu hanya bahasa-bahasa umum dan justru membahas soal Kinipan menjadi percontohan pengelolaan hutan adat, sementara hutan adatnya masih belum disahkan sampai saat ini. Namun masih ada sisi positif menurut Perdi dari kedatangan Menteri LHK ini. Menurutnya kedatangan Menteri ini bisa menjadi upaya pengakuan masyarakat adat Kinipan beserta wilayah dan hutan adatnya. Ia juga menyebut harus ada atensi dari pemerintah pusat, dalam hal ini KLHK, kepada Pemkab Lamandau untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat Kinipan beserta wilayah adatnya. Dan pengelolaan hutan adat di Kinipan juga harus sesuai dengan keinginan masyarakat adat. Sedangkan soal isu bisnis karbon, Perdi mengungkapkan secara organisasi pihaknya menolak. Namun menurut Perdi, jika hutan adat sudah disahkan, pengelolaannya harus dilakukan oleh masyarakat adat. Dirinya juga menegaskan bahwa apapun program yang masuk untuk hutan adat Kinipan, baik dari luar maupun dalam negeri, harus melalui izin masyarakat adat Kinipan dan sesuai dengan kemauan masyarakat adat Kinipan, karena mereka juga yang telah memperjuangkan hak mereka dan juga sudah menjaga hutan adat selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Baik, Justina, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Terima kasih rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.